Salam kemenangan, salam tahun baru. Dan kita akan masuki tahun ini dengan kemenangan, dengan sukacita, dengan lawatan, dengan sorak-sorai. Hari ini kita mau belajar tentang 7 roh yang ingin menghantui dan ingin menghabisi, ingin memotong destiny anak-anak Tuhan. Satu rohnya adalah roh Biliam. Mari kita baca Wahyu 2 ayat 14. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. 2 Petrus 2 ayat 15 dikatakan, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Biliam yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan jahat. Saudara, ada 2 hal. Saudara, yang pertama adalah perzinahan, dan yang kedua adalah mengejar upah atau mengejar uang. Saudara, Bilial ini, roh Bilial atau roh Biliam, saudara ya, itu berteman ya. Saudara, yang pertama adalah membuat yang berarti menjadi tidak berarti. Tetapi roh Biliam, saudara, itu adalah mengejar upah, saudara. Jadi apapun, kalau pelayanan, gue dapat berapa di situ? Kalau saudara dia kerja, dia bukannya berfokus kepada keberhasilan, kebaikan perusahaannya. Dia cuma berkata, pokoknya saya di sini untungnya. Kalau bisa adalah kerja sesedikit mungkin, duit sebesar mungkin, dan kemudian dia akan jadi kutu loncat, pindah dari satu ke tempat yang lain. Saudara, kalau dia masuk ke sebuah gereja, dia akan berkata, di sini jelek, cuma bagus lagunya. Saudara, dia pindah lagi. Di sini gerejanya nggak seru, nggak ada makanannya, pindah lagi. Saudara ya, karena apa yang dia kejar? Upah. Dia bukan mau jadi berkat, dia bukan kebenaran, dia bukan belajar, tetapi dia mengejar upah, saudara. Saudara, yang kedua, mereka akan suka sekali dalam perzinahan. Berapa banyak hari-hari ini, saudara, begitu mengerikan perzinahan. Kami ada di sekolah dan kami tahu yang namanya data seluruh dunia. Saudara, tahukah saudara bahwa data seluruh dunia, anak-anak SMP kelas 2, kelas 3 SMP, 50% sudah tidak perawan atau tidak berjaga. Tahukah saudara bahwa data seluruh dunia, anak-anak kelas 1 SD, umur 6 tahun, saudara, 30% sudah terpapar, sudah pernah dan sudah mengerti pornografi. Tahukah saudara bahwa anak-anak SMA, lulus SMA, saudara, mereka sudah begitu kecanduan dengan yang namanya perzinahan. Tahukah saudara bahwa hari ini LGBT itu sudah begitu umum sampai saudara di seluruh dunia. Mereka dengan bangga mengaku kalau mereka LGBT. Hari ini menjadi sebuah pertanyaan. Apakah anak-anak kita, apakah kita hidup dalam kebenaran? Apakah kita ada di dalam, saudara, cover Yesus Kristus Tuhan? Apakah kita ini, saudara, benar-benar mengejar cintanya, mengejar kesejatian? Kita mengerti tentang penyembahan, kita mengerti tentang, saudara, apa yang namanya hubungan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ataukah kita seperti Belial? Seperti Biliam? Apakah kita hanya datang ke gereja untuk disembuhkan? Apakah kita hanya datang ke gereja untuk mungkin dapat makan gratis? Apakah kita datang ke gereja, saudara, hanya untuk mencari sebuah upah dan keuntungan? Bagaimana sikap kita di sekolah? Bagaimana sikap kita di pekerjaan? Bagaimana sikap kita, saudara, untuk bangsa Indonesia? Berapa banyak orang yang memaki bangsa Indonesia, korupsi, mengambil keuntungan. Dan mereka tidak pernah sungguh-sungguh memikirkan tentang Indonesia. Berapa banyak orang yang berkata kita lebih baik import, karena kalau ekspor lebih susah, lebih mahal. Berapa banyak orang, saudara, yang bahkan tidak mau usaha untuk menolong rakyat miskin. Kita, saudara, adalah negara dengan pantai terpanjang di dunia. Bagaimana mungkin negara dengan pantai terpanjang di dunia
masih import garam. Saudara, why? Karena terlalu malas. Kita adalah negara tersubur di dunia. Bagaimana negara tersubur di dunia? Saudara, masih import beras. Karena apa? Karena rakyatnya, karena penduduknya rata-rata tidak ingin melakukan sesuatu buat bangsa, buat negara. Tapi hanya sekedar mengambil keuntungan. Dan ini adalah Biliam. Adalah sebuah roh yang membuat gereja, bangsa, negara, bahkan keluarga tidak bertumbuh. Hari ini Tuhan mencari orang yang setia. Hari ini Tuhan mencari orang-orang yang menyintai bangsa. Hari ini Tuhan mencari orang-orang yang mau dididik dengan keras. Orang yang mau bayar harganya. Hari ini Tuhan mencari sejati penyembah-penyembah. Mereka yang sungguh-sungguh mengerti artinya surga. Mereka yang sungguh menginginkan. Mereka yang beri yang namanya dedikasi. Yang namanya kerja keras. Yang namanya hidup mereka. Dan saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan membawa kita naik. Tuhan akan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Ada sebuah kesaksian. Saudara, ini kejadian sungguh di Cina. Ada seorang ibu yang melahirkan anak yang cacat. Saudara, dan semua orang sudah berkata, sudah menyerah saja. Biarkan anakmu yang cacat itu mati. Kamu tidak usah repot-repot. Bahkan pada waktu rumah sakit menolak untuk memberikan pengobatan gratis, maka ibu ini menjual rumahnya, menjual segala sesuatu untuk membiayai pengobatan anaknya. Saudara, pada waktu anak ini mulai bertumbuh dan anak ini dikatakan tidak bisa berjalan, ibu ini melatih anaknya setiap hari. Saudara, akhirnya anak ini bisa berjalan. Bahkan dia belikan alat-alat untuk mendengar, dengan saudara bantuan pendengaran anak ini bisa sekolah normal. Saudara, dan ibu ini melatih lagi. Untuk apa? Anak ini ikut kejuaraan lari. Saudara, dan anak ini mulai dilatih untuk ikut kejuaraan lari. Walaupun untuk para saudara ya, orang-orang cacat atau berkebutuhan khusus. Tapi pada waktu orang melihat, orang berkata, wow. Mereka melihat keseriusannya. Saudara, dan setiap kali ditanya, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak membiarkan anakmu dan menyerah? Dan dia berkata, karena bagi mereka yang bersungguh-sungguh, saya percaya Tuhan memberkati, Tuhan memberi jalan, Tuhan mengupahi, Tuhan mengangkat. Saudara, dan ditanya anaknya, kenapa kamu mau latihan pagi-pagi, malam-malam, sampai jauh malam latihan lari? Anaknya bilang, karena saya punya mamah yang tersenyum, mamah yang mengasihiku, mamah yang selalu percaya bahwa aku bukan kesalahan, tapi aku adalah berkat. Aku bukan kegagalan, tapi aku adalah keajaiban. Aku bukan sebuah musibah, tapi aku adalah sebuah mujizat. Saudara, bayangkan anak yang cacat total. Dan bahkan dokter berkata dia tidak akan bisa belajar, tidak bisa mendengar, dia tidak akan bisa berjalan. Saudara, ada seorang ibu yang menyalurkan kasih tanpa mengharapkan upah. Dia melatih anaknya. Dan ada seorang anak yang percaya. Saudara, anak ini percaya bahwa hidupnya bukan kegagalan. Hidupnya bukan musibah. Hidupnya bukan kesalahan. Tapi ada rencana Tuhan di dalamnya. Saudara, dan anak ini lari sangat cepat, saudara. Dia juara dunia. Sampai hari ini dia juara dunia Olimpik para saudara orang-orang cacat. Dan sampai hari ini dia memegang rekor untuk lari. Sampai hari akhir anak ini selalu tersenyum dan berkata, saya bukan sebuah kegagalan, saya sebuah mujizat, wonder boy. Setiap kita mungkin ada tantangan tahun ini. Mungkin ada masalah. Mungkin ada halangan, ada keterbatasan. Tapi kalau kita bisa membuang roh Biliam. Roh Biliam, saudara, ada dua roh yang selalu bersautan. Yang satu menyodorkan hal-hal yang tidak berharga. Yang satu membuat engkau memilih upah. Memilih cara gampang. Memilih yang menguntungkan.
dan tidak berani kerja keras, tidak berani berusaha, tidak berani menghadapi tantangan, maka kita akan melihat kemenangan. Tahun ini adalah tahun berkat, tahun anugerah, tahun keajaiban. Mari hadapi bersama Tuhan, hadapi bersama Roh Kudus. Mari bertekad kuat. Tidak ada kegagalan, yang ada keajaiban. Tidak ada kesalahan tahun ini kalau kita lakukan bersama Roh Kudus yang ada mujizat. Tuhan Yesus memberkati.